teman kecil, lelaki tua ini telah lama menunggumu." Saat suara itu menghilang, satu sosok sekejap muncul. Sosok itu mengenakan jubah biru. Hanya dengan satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Pria tua itu sedikit mengernyit saat dia menatap Wang Lin, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian bersembilan boleh pergi." Kesembilan kultivator formasi jiwa di belakangnya dengan hormat membungkuk, lalu sekejap menghilang. Wang Lin dengan tajam menatap pria tua itu. Lelaki tua ini pasti seorang transformasi jiwa, teman kecil Cheng Niu. "Lelaki tua ini telah menunggu 2 tahun untuk hari ini," kata lelaki tua itu dengan senyum samar, membuat Wang Lin nampak terkejut saat mendengar itu. Senyum samar pria tua itu perlahan berubah dingin saat dia menoleh ke arah gunung pemurnian jiwa, dan suaranya bergema, "Junior Liu Mei, kau punya waktu 10 napas untuk keluar dari sekte pemurnian jiwaku. Jika tidak, bahkan jika kau adalah murid Suzaku, aku akan tetap membunuhmu." Sesaat kemudian, Liu Mei muncul dan menatap lelaki tua itu dengan senyuman tipis. "Senior, saya mendapat perintah dari guruku datang ke sini. Kenapa harus bersikap seperti ini?" Wang Lin sedikit mengernyit melihat Liu Mei yang cantik muncul. Dia mulai mengamati apa yang akan terjadi. Orang tua itu kembali berkata, "Sudah 6 napas, masih belum pergi." Liu Mei menghela napas dan berkata, "Senior, jika saya pergi begitu saja, guruku akan menghukumku. Jika guruku bertanya apa yang terjadi, aku tidak punya pilihan selain memberitahunya," kata Liu Mei. Niat membunuh melonjak di wajah lelaki tua itu. Ia mengulurkan tangan dan sebuah bendera besar muncul di tangannya saat dia berkata dengan dingin, "4 napas." Wajah Liu Mei berubah drastis saat melihat bendera itu. Dia bisa merasakan tekanan yang kuat. "Bendera 1 miliar jiwa," gumam Liu Mei menatap lelaki tua itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia berbalik lalu pergi. Orang tua itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi. Dia menoleh ke Wang Lin dan berkata, "Teman kecil Cheng Niu, bagaimana hadiah kecil itu?" Wang Lin merenung dalam hatinya. Keberadaan Liu Mei bagaikan duri saat berada di dekatnya. Dia merasa selalu diincar. Setelah Liu Mei pergi, dia merasa lega. Namun Wang Lin berkata, "Hadiah kecil macam apa ini? Senior telah menyinggung Suzaku, itu malah membuat masalah." Wang Lin berpikir, apa yang direncanakan orang tua ini? Dia telah mengetahui keberadaan Liu Mei sejak awal namun tidak mengusirnya. Sebaliknya dia memilih melakukannya saat Wang Lin muncul. Bukankah ini malah menunjukkan kalau Liu Mei diusir karena Cheng Niu? Ini sama sekali masalah baru, bukan hadiah kecil. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Itu saja tidak cukup untuk menyinggung Suzaku. Suzaku saat ini sudah tua, tidak bisa membuat seluruh orang mendengarkannya." Wang Lin merenung sejenak, lalu bertanya, "Apa yang diinginkan senior?" Orang tua itu memperlihatkan ekspresi tertentu di matanya dan berkata, "Jangan terburu-buru, itu baru hadiah pertama, ini adalah hadiah kedua. Saya tahu jiwa asalmu hampir pulih. Alasan kau datang menantangku adalah untuk meminjam tekananku, guna membantu memulihkan kultivasimu." Setelah mengatakan itu, tekanan yang kuat tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin langsung terguncang di bawah tekanan ini. Dia merasa seolah ada gunung raksasa di atasnya dan suara berderak datang dari tubuhnya. Celah di antara potongan jiwa asalnya semakin dekat, tapi kecepatan ini masih lambat. "Apa itu cukup?" tanya lelaki tua itu. "Tidak cukup," jawab Wang Lin. Kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua itu. Energi Qi yang kuat melonjak di tubuhnya. Segera tekanan yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya turun dan menghantam tubuh Wang Lin. Bahkan retakan spasial kecil muncul dan menyebar di langit. Wajah Wang Lin sedikit bergetar. Darah mulai keluar dari kulitnya. Salah satu dari 2 bekas teh yang tersisa di wajahnya menghilang. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya sedang diperbaiki dengan cepat. "Bagaimana? Sudah cukup?" kata pria tua itu. Wang Lin mengerutkan keningnya dan berkata, "Tidak cukup." Lelaki tua itu mulai mengerutkan keningnya. "Cheng Niu, sudah 200 tahun sejak terakhir kali aku menggunakan energi spiritual surgawiku. Aku menghabiskan banyak usaha untuk hadiah kedua ini." Setelah mengatakan itu, orang tua itu melambaikan kedua tangannya. Segera tekanan yang sangat kuat turun dan menghantam tubuh Wang Lin.
Wang Lin segera merasakan tubuhnya berguncang hebat, dan jiwa asalnya dengan cepat menyatu kembali, bekas teh terakhir di wajahnya menghilang, bahkan segel Sun Tai juga runtuh. Dalam sekejap, Wang Lin merasakan energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya, dan kekuatan Dewa Kuno mulai memenuhi jiwa asalnya, kultivasinya telah pulih ke tahap tengah pembentukan jiwa. Merasakan perasaan istimewa itu, Wang Lin tertawa keras ke langit, sebelum menangkupkan tangannya ke arah orang tua itu dan berkata, "Terima kasih." Orang tua itu menatap Wang Lin, "Masih terlalu cepat untuk berterima kasih padaku. Aku telah menyiapkan hadiah ketiga untukmu, apa kamu berani menerimanya?" Wang Lin sedikit terkejut dalam hatinya, saat ini kultivasinya telah pulih. Peluang juga datang, dia lalu menjawab, "Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin mengerti, karena orang tua ini bersedia membantunya begitu banyak, pasti ada sesuatu yang diinginkannya darinya. "Bagus, Cheng Niu, hadiah terakhir dariku adalah untuk membantu meningkatkan kultivasimu ke puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Mengenai domainmu, kamu harus melakukannya sendiri. Saya tidak dapat membantu," kata orang tua itu berbalik dan terbang menuju cincin merah. Wang Lin segera mengikuti di belakang. Saat mereka tiba di luar cincin merah, lelaki tua itu mengulurkan tangannya, dan bendera jiwa raksasa muncul. Ini adalah harta karun utama Sekte Pemurnian Jiwa, bendera 1 miliar jiwa. Karena harta karun inilah, meskipun aku baru berada di tahap akhir transformasi jiwa, aku berani melawan seorang kultivator Askendan. Jika harta karun ini rusak, maka Sekte Pemurnian Jiwaku akan terancam. Sekarang aku akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera ini untuk meningkatkan kultivasimu ke puncak tahap akhir pembentukan jiwa. "Duduklah," kata orang tua itu. Wang Lin tanpa ragu duduk bersila, dia tahu, jika lelaki tua itu ingin membunuhnya, tidak perlu orang sekuat itu untuk melakukan semua ini. Sementara Wang Lin duduk bersila, orang tua itu mengibaskan bendera raksasa di tangannya dan gelombang raungan segera terdengar dari dalamnya, ketika 10 jiwa dengan cepat terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. Ke-10 jiwa ini, semuanya melepaskan aura ungu dan emas membuat Wang Lin terkejut. Mereka adalah kultivator transformasi jiwa. Tidak heran dengan bendera ini, lelaki tua ini berani melawan kultivator Askendan, pikir Wang Lin. Cheng Niu, mereka adalah leluhur Sekte Pemurnian Jiwa. Saat meninggal, mereka menyerahkan tubuh mereka dan menjadi pecahan jiwa untuk ditambahkan ke bendera jiwa. "Kau harus ingat ketika aku mati, kau juga harus menambahkan jiwaku ke dalam bendera itu," kata pria tua itu. Kalimat terakhir dari lelaki tua itu membuat Wang Lin terkejut. Dia jadi lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, 10 jiwa transformasi jiwa memancarkan cahaya keemasan dan ungu yang sangat kuat yang tampaknya menutupi seluruh daratan. Sumber energi spiritual yang padat dari 10 pecahan jiwa itu memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan lonjakan energi spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, energi spiritual itu meningkat 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 8 kali lipat dan masih terus tumbuh. "Cheng Niu, seraplah sebanyak yang kau bisa. Ingat nama orang tua ini, Du Tian." "Du Tian," gumam Wang Lin mengingat nama ini. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya, sementara domainnya masih di tahap tengah pembentukan jiwa. "Cheng Niu, apa kamu sudah cukup menyerap hadiah ketiga ini?" tanya Du Tian. Wang Lin merenung sejenak lalu berkata, "Senior, aku bisa menyerap sebanyak yang ku bisa, benar kan?" tanya Wang Lin. "Itu benar, Cheng Niu, orang tua ini tidak akan pelit dengan hadiah ketiga ini," kata Du Tian dengan tenang. Wang Lin mengangguk dan kembali menutup matanya. Du Tian mengerutkan keningnya saat melihat itu. Apa si kecil ini belum kenyang? Bahkan jika dia ingin menyerap lebih banyak, dia seharusnya tidak bisa menyerap lebih banyak lagi, pikir Du Tian punya firasat buruk. "Tubuh asli, mari kita serap berdua," kata Wang Lin memanggil tubuh aslinya melalui pikirannya. Pada jarak yang jauh di negeri Chu, tubuh aslinya membuka matanya, simbol dewa kuno di dahinya mulai berputar, secara misterius, kedua tubuh mulai menyatu, dan tubuh aslinya mulai menyerap energi spiritual dari avatarnya secara liar.
Daya serap tubuh asli beberapa kali lebih kuat daripada avatarnya. Bagaimanapun, tubuh asli berjalan di jalur para dewa kuno, yang melahap energi spiritual untuk bertahan hidup. 10 jiwa di sekitar Wang Lin bergetar saat mereka merasakan kekuatan hisap yang kuat dari Wang Lin. Pemandangan ini menyebabkan Du Tian nampak tercengang. Situasi dari memberikan energi spiritual, mendadak berubah menjadi penghisapan energi spiritual secara liar. Wajah Du Tian berubah sedikit kusam, dia ingin menghentikan Wang Lin, tapi setelah mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia hanya bisa menghela nafas dengan getir. Sebagai kultivator transformasi jiwa, dia langsung tahu bahwa Cheng Niu memiliki avatar. Cheng Niu saat ini menyerap energi spiritual bersama dengan avatarnya. Setelah beberapa waktu menyerap, tubuh asli dipenuhi dengan energi spiritual, garis-garis emas mulai muncul dari tubuhnya dan membungkusnya. Tak lama kemudian, kepompong kristal terbentuk dan membungkus tubuh asli di dalamnya. Di saat yang sama, Wang Lin membuka matanya dan berhenti menyerap. Du Tian menghela napas lega, ia segera melambaikan bendera jiwa raksasa di tangannya, menyebabkan 10 jiwa itu kembali. Cheng Niu, kau benar-benar tidak menahan menyerap, kata Du Tian dengan getir. Mata Wang Lin berbinar, ia berdiri dan merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Ia menoleh ke arah negeri Sui Yue dengan tatapannya yang dingin. Li Yuanfeng, aku akan membalasmu 100 kali lipat, gumam Wang Lin dengan dingin. Setelah itu dia menoleh ke arah Du Tian dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, senior, atas 3 hadiahnya. Jika ada yang perlu aku lakukan, katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik. Du Tian tersenyum tipis, kegalauan yang sebelumnya dia rasakan benar-benar hilang. Dia memang menunggu perkataan ini dari Wang Lin. Cheng Niu, alasan aku memberimu 3 hadiah ini sangat penting. Jika kau tidak datang ke sekte pemurnian jiwaku, aku pasti sudah pergi mencarimu, kata Du Tian. Apa karena aku membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa, jadi senior mencariku untuk menanyaiku, kata Wang Lin. Du Tian sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, jika karena rumor yang mengatakan bahwa kau membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekteku, orang-orang tidak akan terlalu peduli jika aku mulai mencarimu. Tapi, teman kecil, tahukah kamu mengapa hanya ada kurang dari 10 negara kultivasi peringkat 5 di planet ini? Meskipun negara Suzaku telah berkuasa begitu lama, kata Du Tian menatap Wang Lin, memperlihatkan ekspresi getir dan kembali berkata, ketika negara Suzaku tiba di benua ini, ada 6 sekte besar di dalamnya, kemudian para pengikut dari ke-6 sekte tersebut menyebar dan membentuk berbagai negara kultivasi di benua ini. Pada saat yang sama, para pengikut inti dari ke-6 sekte itu diizinkan untuk membentuk negara kultivasi peringkat 5, ini adalah kelompok pertama negara kultivasi tingkat 5, sekte pemurnian jiwa milikku adalah salah satunya. Setiap kali negara kultivasi peringkat 5 hendak mencapai peringkat 6, mereka akan dipukul mundur hanya dalam 1 malam, negara Suzaku tidak akan mengizinkan adanya negara kultivasi peringkat 6 lainnya di planet Suzaku. Sekte pemurnian jiwa telah memiliki 3 kesempatan untuk mencapai peringkat 6 selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya hanya dapat bertahan sebagai sekte peringkat 5, menjadi negara kultivasi peringkat 6 adalah impian sekte pemurnian jiwa. Dulu, sekte pemurnian jiwa memiliki 3 kultivator Askendan, tapi ketika kami tiba di sini, sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Itu adalah pertempuran berdarah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bendera 1 miliar jiwa berhasil diselesaikan selama pertempuran berdarah ini. Meskipun pada akhirnya kami menang, kami kehilangan kultivator Askendan. Setelah itu adalah mimpi buruk bagi semua negara kultivasi peringkat 5, Suzaku tidak membiarkan negara kultivasi peringkat 5 manapun mencapai peringkat 6. Saat ini, Suzaku hanya memiliki 4 kultivator Askendan, dan mereka sangat lemah. Suzaku takut akan ada negara kultivasi peringkat 5 yang menyainginya, menyerangnya dan menjadi penguasa, kata Du Tian. Wang Lin merenung, setelah beberapa saat, dia menatap Du Tian dan berkata, senior, apa hubunganku dengan semua yang kamu katakan? Aku hanyalah seorang pembentukan jiwa. Mata Du Tian menjadi serius. Dia menatap Wang Lin dan berkata, itu memang ada hubungannya denganmu,
Kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kezi untuk menjadi Suzaku berikutnya. Yun Kezi, gumam Wang Lin mengerutkan keningnya. Du Tian melambaikan tangannya dan sebuah ukiran kayu pria tua muncul di telapak tangannya. Wang Lin nampak begitu terkejut saat melihat ukiran kayu itu. Dia sangat mengenali orang tua ini, yang telah memberinya topi jerami dan mengajarkannya ranah niat. Kultivasi orang tua itu sangat kuat, dia telah mencurigainya saat itu. Du Tian menatap ukiran kayu itu, dia adalah Yun Kezi, adik magang junior Suzaku saat ini. Ukiran ini dibuat olehmu, benar-benar mirip dengannya, kata Du Tian. Kamu memberiku 3 hadiah itu karena dia, tanya Wang Lin. Itu hanya sebagian saja, sekalipun Yun Kezi memintaku secara pribadi. Jika aku tidak mau, yang akan kulakukan hanyalah mengusir Liu Mei, dan tidak memberimu 2 hadiah lainnya, kata Du Tian tersenyum tipis. Wang Lin merenung sejenak, lalu melihat ke arah cincin merah. Tidak perlu mencarinya, kakak magang seniorku meninggal 2 tahun lalu karena masa hidupnya habis. Bahkan Suzaku tidak tahu tentang ini, kata Du Tian menatap cincin merah itu, lalu menoleh ke Wang Lin dan bertanya dengan serius. Teman kecil, aku punya pertanyaan untukmu. Apa kamu bersedia memasuki sekte pemurnian jiwa milikku, untuk menjadi penerus berikutnya, dan bersumpah atas nama domainmu bahwa kamu akan membantu sekte pemurnian jiwa milikku menjadi negara kultivasi tingkat 6? Wang Lin tidak langsung menjawab dan bertanya, mengapa aku, saat kakak seniorku meninggal, adalah saat kau tiba di sekteku, kata Du Tian menatap Wang Lin dengan tajam. Wang Lin tercengang saat mendengar itu, jika Du Tian mengatakan bahwa kakak seniornya hanya meramalkannya datang, dia mungkin akan pergi. Du Tian kembali berkata, ini mungkin kebetulan, tapi aku berani bertaruh bahwa domain kakak seniorkulah yang membawamu ke sini. Domainnya tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi domainnya itu sangat langka. Domain ini adalah pandangan ke depan. Berkat domainnya itu, kami dapat menemukan jalan menuju kelangsungan hidup bagi sekte pemurnian jiwaku. Meski pada akhirnya, kami tetap gagal memajukan peringkat sekte. Selain itu, masa hidupku juga sudah mencapai batasnya. Jadi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekte pemurnian jiwa tidak memiliki siapapun untuk menggantikanku. Meskipun aku dapat melawan Suzaku saat ini dengan bendera jiwa. Tapi begitu aku mati, sekte pemurnian jiwa akan tamat, kata Du Tian dengan getir. Wang Lin merenung sejenak lalu berkata, jika aku setuju, apa kamu akan memberiku bendera jiwa itu? Aku akan memberikannya padamu, saat umurku mencapai akhir, kata Du Tian mengangguk. Wang Lin merenung sesaat lalu berkata, negara kultivasi peringkat 6, dengan kultivasiku saat ini, itu terlalu sulit, kata Wang Lin dengan getir. Mata Du Tian berbinar, dia melambaikan tangannya dan batu giok emas terbang ke arah Wang Lin. Batu giok itu berisi petunjuk penyegelan jiwa yang digunakan untuk mengendalikan bendera 1 miliar jiwa. Itu adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin mengambil batu giok itu dan menatapnya sejenak lalu menyimpannya. Du Tian menghela napas getir dan berkata, Cheng Niu, aku hanya punya 10 tahun lagi untuk hidup. Dalam 10 tahun ini, aku bisa menjamin keselamatanmu. Tapi setelah itu, kau harus mengurus dirimu sendiri. Tapi ingatlah, sekte pemurnian jiwa tidak bermaksud jahat padamu dan memberimu bendera jiwa. Setelah semua ini berakhir, aku perlu bertapa untuk mempersiapkan jiwaku agar dapat ditambahkan ke bendera jiwa. Lebih baik bagimu untuk tidak meninggalkan sekte, karena jika kau menghadapi bahaya, aku tidak akan dapat membantumu, kata Du Tian. Senior tidak perlu khawatir, jika aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Aku juga punya beberapa masalah pribadi yang harus kuurus. Aku pasti akan kembali sebelum senior selesai bertapa, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk sekte, kata Wang Lin. Karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa pergi sekarang, kata Du Tian melesat pergi dan menghilang ke dalam cincin merah. Wang Lin menangkupkan kedua tangannya, lalu menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.